Halo semuanya, kembali lagi dengan Garnet, Geologi Berkabar Lewat Internet. Hari ini saya, Indriana, yang akan memandu keberjalanan PodHub selama beberapa menit ke depan, namun tentunya saya tidak sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Bang Nando dari Angkatan 2020 dan juga Ara dari Angkatan 2023. Mungkin buat Bang Nando dan juga Ara bisa perkenalkan diri dulu. Mulai dari aku dulu ya. Oke, selamat. Halo teman-teman Garnet semuanya, perkenalkan namaku Fernando Kalsari Padang dari Angkatan 2020. Halo semuanya, kenalin aku Eka Zahra, bisa dipanggil Ara dari Teknik Geologi Angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini nih, kita akan ngebahas topik yang sebenarnya itu banyak yang buat penasaran ya, kayak kuliah di Teknik Geologi itu gimana sih? Nah, sebelumnya sekarang kita akan mengorek dulu ya latar belakang kita bisa duduk bersama pada kesempatan hari ini. Nah, jadi buat Bang Nando sama Ara ini sebenarnya dulu menjadikan teknik geologi emang sebagai pilihan pertama atau nih cuman kepleset aja nih sampai ke geologi? Ini dari Ara atau Bang Nando dulu, silahkan. Dari aku dulu ya. Sebenarnya kalau ditanya pilihan pertama apa enggak ya, enggak pilihan pertama juga. Tapi dibilang kepleset atau enggak juga enggak kepleset juga, karena emang dari awal kalau misalnya pilihan pertama ini enggak tercapai ya, backupnya masuk ke pilihan kedua ya langsung ambil teknik geologi gitu kan. Pilihan pertama juga jurusan yang banyak diminati ya kalau misalkan tes UTBK gitu. Jadi ya emang setelah gak dapat ini terus ya udah realistis aja gitu ngambil teknik geologi. Jadi geologi ini pilihan pertama lah kalau di teknik ibarat. Oke, kalau dari Ara sendiri ini gimana? Mungkin kalau mau bercerita lebih panjang ya Kak, jadi sebelumnya tuh dari kelas 10 tuh aku sama sekali gak kepikiran mau masuk teknik, karena dari awal aku tuh STMKG mania, jadi pengen masuk STMKG, mau kedinasan STMKG. Sampai kelas 12 itu masih pengen STMKG, tapi terus pada waktu bulan Desember pengumuman eligible itu kan waktu keluar, ternyata aku keluar jadi eligible kedua. Nah, dari guru-guruku tuh ngasih saran kalau eligible ini tinggi dan nilaimu juga tinggi, kalau eman-eman, kalau sayang banget kalau nggak kamu ambil gitu kan. Terus pada akhirnya aku bingung mau ambil atau enggak gitu. Terus aku juga bingung mau masuk apa, kepikirannya cuma mau masuk teknik tapi nggak tahu teknik apa gitu. Terus akhirnya waktu itu aku tuh buka laptop kan, aku scroll tentang file-fileku yang dulu, terus aku nemu file KSN kebumianku gitu. Terus di situ aku kayak keinget mentorku ini dulu alumni teknik geologi UGM gitu. Dan beliau ini waktu cerita selama mentoring KSN Kebumian itu selalu bilang kalau geologi itu enak banget, kita bakal jalan-jalan, healing, dan belajar ke lapangan gitu kan. Terus akhirnya kayak pengen gitu. Terus akhirnya aku memutuskan untuk yaudahlah aku ambil SNBP, tapi satu pilihan aja teknik geologi gitu. Untuk universitasnya bebas lah mau di mana aja. Terus aku mikir kayak yang paling deket Semarang, ya udahlah Undip gitu. Jadi SNBP satu pilihan, teknik geologi Undip deh, itu aja. Kalau dengar dari cerita Ara nih, sebenarnya relate ya sama aku. Jadi dulu tuh aku juga kayak gitu. Pas awal-awal kelas 10 aku juga buat kedinasan banget. Tapi waktu kelas 12 dengan keluarnya nilai eligible nih sayang kalau nggak dicoba. Ternyata dengan aku juga ngambil OSN sama kayak kamu tadi. Dan OSN-nya tuh relate dengan geologi. Tapi salah satu di OSN-ku dulu aku ngambil geografi kan. Ada salah satu subbabnya itu kan geologi. Nah, justru dulu geologi tuh yang paling gak aku suka, karena menurutku tuh apa sih bedanya batu ini. Ternyata akhirnya nyemplung juga. Nah, tadi kan dari ekspektasi kalian untuk kuliah di geologi itu kan kayak healing lah yang banyak jalan-jalannya. Itu tuh sesuai gak sih Bang sama Ara? Sesuai gak sih sama kondisi yang benernya tuh, realnya itu gimana? Ekspektasi awalnya memang pengen masuk geologi karena banyak orang yang bilang karena sering jalan-jalan ya ke lapangan. Padahal sebenarnya nggak jalan-jalan juga ke lapangan, juga mikir juga. Pusing juga ya ternyata. Nggak cuman kayak jalan-jalan yang kayak di SG-in orang-orang doang tuh. Terus ya sering berjalannya waktu. Sebenarnya waktu awal maba ya karena COVID, jadi ya emang nggak ngerasain dulu kayak terjun ke lapangan buat ngambil data di lapangan atau
praktikum yang ke lapangan itu nggak ada. Jadi emang belum kerasa gitu vibes-nya jadi seorang anak geologi waktu di awal maba. Tapi mulai masuk semester 3 mulai ke Tembalang, terus ngerasain pertama kali kuliah lapangan itu ya, mulai tuh ngerasain kalau misalkan oh ini ternyata banyak banget yang belum apa ya belum kupasain gitu. Jadi dengan lapangan ini mulai bisa meraba-raba lagi ya, apa aja sih mata kuliah kemarin yang relate. Kalau boleh tahu tuh abang dulu mulai kuliah offline tuh di semester berapa bang? Kalau kuliah offline-nya semester 4, tapi kalau hybridnya boleh semester 3. Jadi dulu lapangan pertama tuh di mata kuliah apa bang? Di lapangan pertama dulu di mata kuliah, kalau ininya di mata kuliah MGL kok. Berarti Tapi dulu itu cuma sekali aja. Jadi hanya buat nyobain ke lapangan buat ngerasain. Nah, kalau dari Ara sendiri nih gimana nih? Nah, tadi kan aku juga udah sempat bilang Kak, kalau aku tuh ngerasa bahwa geologi itu bakal jalan-jalan gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak, oh berarti nanti bakal seneng-seneng gitu kan. Tapi waktu di semester 1, aku kan sebenarnya orangnya tuh nggak suka yang, apa ya, lapangan berat gitu kayak, karena aku nggak suka olahraga gitu kan. Pas semester 1 kita ada lapangan di praktikum mineralogi sama geomorfologi yang fluvial. Itu waktu itu kan kita dijabungan kan. Nah, itu kan jalan kaki tapi kita nanjak turun kan. Itu aku ngerasa kayak, ya Allah aku gak biasa olahraga tiba-tiba disuruh gini kayak ya Allah capek banget, kayak tiba-tiba ngerasa kayak apa aku salah jurusan, kayak kok tiba-tiba kayak capek aja gitu tiba-tiba kayak tapi terus selama kelamaan kan semester 2 semester 3 apalagi semester 3 ini ada MGL yang juga ada pemetaan juga yang tiap hari kita ke lapangan, terus akhirnya ya udah terbiasa gitu. Tapi menurut kamu tuh branding healingnya itu beneran atau cuman gimmick doang? Iya sebenarnya ada nanti pasti bakal kerasa kok tiba-tiba kayak wah ternyata lapangan itu seru juga gitu. Sebenarnya kalau menurut aku sendiri tuh serunya tuh waktu di-upload doang di Instagram, tapi waktu kita ngejalaninnya tuh panas, keringetan, basah. Tapi itu salah satu best experience juga sih selama kuliah, karena nggak semua jurusan tuh nanti bakal merasakan yang namanya kuliah lapangan. Cuman beberapa jurusan tertentu aja, kayak geografi, geofisika, terus sipil juga ada, geodesi juga ada. Cuman ya biasanya kalau geodesi ya di sini tuh deket-deket aja sih biasanya. Nah, tadi udah ngomongin dari segi lapangan dan juga kuliahnya. Nah, kalau dari kepadatan tugasnya dan juga lingkungan pertemanannya ini, kalau dibandingkan dengan yang kuliah non-teknik ya, menurut Abang sama Ara nih sebenarnya lebih seru atau tugasnya lebih banyak banget nih, lapraknya banyak atau gimana? Kalau pertemanan jelas dan ditanya lagi dan direbut lagi. Kalau di teknik geologi ini pasti harus ditanamin buat bisa solid satu angkatannya. Kenapa? Karena kita kan sebagai geologis kan basicnya di lapangan ya, semua kembali ke lapangan, mau itu banyak ininya tapi tetap harus ke lapangan. Nah pas ke lapangan ini ya kita harus bisa saling ngerti kondisi teman, apalagi cowok-cowoknya juga harus menjaga cewek-ceweknya di lapangan. Terus juga kita harus saling membantu. Misalkan ada medan yang sulit, pasti tiap temannya juga harus saling membantu. Nah hal kayak itu kalau misalnya memang di awal kita dibiarin aja, nggak ditanamin buat ada rasa memiliki, ada rasa kekeluargaan, itu pasti kedepannya bakal sulit buat survive. Jadi ya memang kalau soal pertemanan ya, kalau mau cari pertemanan yang solid di dunia kuliah bisa semua cari geologi. Nah kalau enggak dari Abang juga, kalau menurut Abang nih selama kuliah kan kayak banyak stigma kalau di kuliah ini teman-temannya kayak bermuka dua ya. Kalau Abang sendiri tuh ngerasain nggak? Kalau ngerasain sebenarnya nggak terlalu ini ya, kayak bodo amat aja gitu. Kalau misalkan ada orang yang bermuka dua ya kita bisa ngelakuin hal yang sebaliknya. Tapi kalau misalkan di cut off aja gitu. Iya, di cut off aja langsung. Jadi ya nggak pikir panjang, ya udah kalau misalkan dia mau berteman ya kita kasih timbal balik. Tapi kalau misalkan dia udah sikapnya yang buruk itu buruk ya udah langsung. Oke, kalau menurut Ara sendiri nih gimana nih lingkungan pertemanannya? Sekarang kan masih maba ya, masih anget-angetnya nih buat kumpul-kumpul sama angkatan. Nah, menurut Ara nih sendiri gimana?
Bener sih apa yang dikatain sama Bang Nando tadi, kalau di teknik itu pertemanannya tuh solid banget. Pernah juga aku dapat cerita dari teman-temanku yang non teknik bahwa sampai semester 3 ini bahkan mereka belum kenal sama satu angkatannya gitu, kayak kadang ketemu di jalan nggak saling nyapa gitu, sedangkan kita kalau di jalan kayak hoi gitu, kayak saling sapa gitu. Terus kalau buat mungkin tadi menyambung pertanyaan tentang gimana tugas-tugasnya, mungkin sampai semester 3 ini alhamdulillah ya masih bisa dilalui dengan baik, dan juga alhamdulillah belum kerepotan juga sih, walaupun praktikum juga banyak, laprak juga banyak, lapangan juga banyak gitu. Kalau dari Ara sendiri sekarang kesibukannya apa aja nih? Tadi kan udah dijelasin ada MGL juga. Nah, selain MGL nih sibuk ngapain lagi? Mungkin ada praktikum yang lain atau ada kepanitiaan, organisasi atau gimana? Mungkin kalau di selain akademik, karena juga aku juga sekarang juga jadi asisten neurologi, mungkin kalau dari non akademik itu sih Kak, mungkin aku ada beberapa ikut organisasi. Yang pertama ada Pamadira, itu organisasi daerahku, di situ aku menjabat jadi sekretaris umum. So, habis itu juga di IZATI FT Undip, Kerohanian Islam di Departemen Teknik, jadi staf penelitian dan pengembangan di Litbang. Sama yang terakhir jadi staf kajian strategis di Perhimagi. Mungkin itu aja sih. Kalau dari segi akademik, buat praktikumnya tadi ada apa aja semester ini? Praktikum kita ada 4, sebenarnya 5 sih, 5 sama biologi, tapi biologi itu praktikumnya sama dosen. Jadi yang 4 itu ada MGL, Geostruk, terus Geokomputasi sama Kristalografi. Kira-kira menurut Ara dengan jumlah praktikum yang sekarang sama yang nantinya bakal hadir nih di semester selanjutnya, kayak di semester 4, 5, dan 6 itu bakal lebih sibuk atau bakal lebih santai nih? Kalau menurutku bakal lebih sibuk Kak sih Kak. Soalnya apa ya, kalau dilihat dari semester 1, 2, 3 kan kita kan berjenjang kan, yang kita pelajari juga makin sulit juga, bahkan mungkin bisa jadi tugas atau outputnya makin lebih banyak gitu. Jadi aku rasanya kalau nanti mungkin semester 4, semester 5, apalagi nanti semester 5 juga ada pemetaan juga yang 4 SKS itu juga, itu kayak rasanya pasti bakal lebih sibuk dan bakal lebih berat juga sih. Kalau menurut kamu nih, sejauh ini praktikum yang udah kamu lalui, yang paling susah itu praktikum apa? Mungkin kalau buat susah sih, apa ya, mungkin bukan standar sih ya, susah ada susahnya, tapi mungkin kalau praktikum yang paling banget itu adalah geostruk. Kenapa? Geostruk itu kan, dia itu kan langkahnya banyak banget kan Kak. Kayak aku tuh harus step by step, kayak banyak banget langkahnya tuh, kayak tiba-tiba nanti di tengah-tengah tuh demotivation, ngeblank dan juga demot, kayak di sini ngapain, terus kayak aduh bingung. Apalagi kemarin barusan tadi malam juga kan kita habis responsi geostruk yang acara 1, 2, 3. Di acara ketiga ketebalan kedalaman, ya Allah, rasanya kayak yang nomor terakhir itu kayak ini ya harus gambar apa, aku lupa. Kayak aku udah belajar tapi kok tiba-tiba lupa habis ini ngapain, langkahnya apa, tiba-tiba ngeblank aja gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, geostruk itu apa? Jadi geostruk itu mata kuliah geologi struktur. Emang sih kayak kalau dari segi praktikum namanya aja struktur geologi ya, pasti tuh emang nyusahin banget nih. Dulu waktu aku juga ngambil geostruk waktu semester 2, kalau Ara sekarang di semester 3 ya, itu karena ada perubahan kurikulum. Jadi dulu waktu aku responsi juga di acara yang sama, ketebalan kedalaman, aku cuma gambar rumah doang. Real. Dengan nilai berapa? 8. Aku bahkan sampai kayak minimal dapat nomor sepatu lah nilainya. Ini dapat 8, aku kayak gila, susah ini. Tapi ya nilai akhirnya lumayan sih, kebantu sama UAS juga kan, sama UTS. Nah, kalau dari Bang Nando kan udah melewati, udah praktikum ya Bang, sampai semester 6 kan. Nah, menurut Abang sejauh yang Abang ikuti itu praktikum yang paling susah itu praktikum apa? Praktikum yang paling susah ya? Itu tiap orang kan beda-beda ya praktikum yang paling susah. Kalau geologi struktur ya lumayan setuju lah. Geologi struktur termasuk yang susah juga, tapi menurutku ada yang lebih susah lagi nanti ke depannya, itu petrografi. Kenapa? Karena emang dari awal kurang tertarik ke mineral ya, jadi setuju banget, sumpah aku setuju banget, real aku setuju. Kurang tertarik ke mineral, jadi ya nggak terlalu banyak pemahaman di mineral. Dan sedangkan misalkan kita harus deskripsiin suatu sampel apa ya, sayatan tipis. Nah itu kan dikasih waktu ya sama asisten. Sedangkan banyak banget yang harus diisi tuh, kayak dari komposisinya ini. Nah itu harus ngejar waktu, terus harus mikir juga. Jadi ya terus nggak terlalu paham juga karena emang kalau nggak minat emang awalnya tuh gitu.
Tapi dulu ya Bang, aku tuh punya konsep bahwa kalau aku nggak minat, coba aku geluti, siapa tahu jadi minat. Waktu aku nyemplung juga, ternyata tetap nggak minat. Bahkan tambah muak aja, kayak kapan nih aku bakal suka sama mineral, kok sampai sekarang kayak nggak suka-suka gitu. Apalagi waktu petrografi juga, aku tuh dapat hasil tuh aku samsek kayak, aku lebih suka kalau sama asisten tuh nggak diisi nilainya, karena aku tahu itu nggak akan lebih dari 70. Kayak, tapi untungnya tuh masih bisa kebantu sama UAS sama UTS juga, jadi kayak amannya di situ. Nah, tadi kita udah ngomongin dari segi praktikum. Nah, kalau menurut Abang sama Ara nih, sejauh kalian kuliah di geologi sampai saat ini, momen terbaik atau best moment yang pernah kalian jalani itu apa? Entah dari pertemanan atau acara angkatan atau apa gitu? Dari aku, karena udah ngelewatin pemetaan juga, jadi ya menurutku pemetaan geologi yang kelompok ya di Bayat itu. Karena pas di Bayat itu ya suasananya emang beda rame banget, kekeluargaan. Terus yang paling ininya, karena itu juga bisa dibilang kayak puncak kita kuliah di geologi ya, dimana kalau misalkan di Bayat ini kita benar-benar diperas otak, diperas tenaga, fisik, mental, semuanya habis-habisan banget buat berkorban selama 10 hari itu di Bayat. Ya di waktu di Bayat itu ya kita bisa ngelihat teman-teman angkatan kita juga sama-sama berjuang buat menyelesaikan tanggung jawab kita selama pemetaan. Terus ditambah lagi paginya habis lapangan, belum lagi malamnya harus ngerjain output lagi, belum besoknya juga harus siap-siap buat berangkat ke lapangan lagi, dan itu terjadi berulang kali bersiklus sampai selesai 10 hari. Abang tuh dibanguninnya jam berapa sih Bang? Kalau di Bayat nih, kita fair-fairan aja nih, bangunnya jam berapa Bang kita di Bayat? Pasti pas jam sholat subuh ya, jam 4:30. Iya. Itu banguninnya apa Bang? Ketok pintunya atau ada wiu-wiu? Ada sirenenya. Sirene dari Toha kan, jadi kita kan selama ini ya, kalau aku tuh selama 12 hari nih pemetaan, jadi kalau sekarang nih udah balik ke Tembalang, denger suara sirine dari Toa lagi tuh aku udah muak banget, kayak udah cukup, sumpah jangan dinyalain lagi. Tapi ada sih Bang, kalau aku tuh dulu, jadi kan kalau angkatan Abang buat kelompoknya di Bayat kan, setelah itu ada pemetaan mandiri yang disebar di kafling-kafling yang ada di Jawa Tengah dan juga sampai Jawa Timur nggak Bang? Enggak sampai. Batas kafling paling jauh tuh mana dulu? Kalau paling timurnya Grobogan, tapi kalau paling selatannya itu kayaknya Boyolali apa tuh? Kalau dari angkatanku tuh praktikumnya lagi dari pemetaannya tuh dulu 2 hari tuh dia ada pemetaan yang bareng-bareng satu angkatan di Bayat, terus habis itu dibagi kafling masing-masing sama 5 hari. Nah kebetulan tuh aku dapat yang base campnya tuh di Wanagama, tapi kaflingku tuh ada di bawah Gunung Api Purbanganggerang. Nah kalau di Wanagama nih sirinenya berubah Bang, jadi lagu Partai Nasdem. Jadi kayak aku sore-sore kayak ada suara apa nih, kok perasaan di tengah hutan, kan base camp Wanagama kan di tengah hutan yang pendidikan UGM itu kan. Kok ada suara sirine sampai tengah hutan nih, apa? Kayak bukan sirine yang biasanya, aku kira ada odong-odong datang. Waktu aku keluar, asisten keliling lagi nyuruh, woi buruan makan kayak. Tapi itu bener-bener seru sih. Dulu waktu aku baru datang, aku juga kayak kapan nih aku mau pulang, aku udah capek banget, udah gak betah. Tapi waktu udah pulang, kalau balik-balik ngeliat foto waktu pemetaan, kangen banget rasanya. Nah kalau dari Ara, belum pemetaan nih. Nah sejauh ini nih, menurut kamu best momennya tuh apa? Mungkin karena aku juga di sini baru 3 semester juga dan belum banyak juga kegiatan yang aku lalui, mungkin aku mau menyebut teman-temanku sih Kak. Kan tadi juga udah aku sebut di awal bahwa teman-teman lingkup pertemanan di teknik itu solid banget. Jadi aku udah ngerasain, kan aku di sini di Tembalang itu sendirian ya, jauh dari orang tua. Jadi kalau misal aku sakit apa-apa pasti yang pertama temen. Kalau misal aku capek atau ngeluh lagi punya masalah, pasti yang pertama aku hubungi itu teman. Jadi kayak aku ngerasa alhamdulillah banget ternyata teman-temanku di sini tuh peduli gitu loh, saling peduli. Kayak misal ada yang lagi butuh bantuan, pasti mereka juga mau bantuin gitu. Jadi aku ngerasa banget bahwa di teknik geologi ini tuh pertemanannya tuh bagus banget gitu. Jadi buat teman-teman yang kayak masih meragukan stigma bahwa anak teknik tuh nggak solid lah, cuman brandingnya doang atau gimana, enggak. Itu beneran solid. Bahkan kesulitan sekecil apapun yang terjadi sama teman angkatannya pasti itu bakal dibantu. Kayak sekecil dia lagi demam,
Terus padahal bisa ya kita gojekin obat atau apa, tapi pasti bakal ditawarin, sini aku beliin obat, kamu mau nitip makan atau enggak, dan perhatian-perhatian kecil lainnya. Nah tadi kita udah ngomongin best moment. Ada best, pasti juga ada yang menakutkan nih. Momen apa sih menurut Abang sama menurut Ara yang paling kalian takuti selama masa perkuliahan ini? Mungkin bisa dimulai dari Abang atau Ara, terserah. Kalau aku yang paling takuti ya, karena udah ngelewatin masa-masa sampai semester akhir juga ya kolokium sih. Karena itu karena di kolokium kan beda ya, kalau kayak dulu kita kalau presentasinya kan berkelompok sama teman-teman kelompok. Pun kalau misalkan presentasi sendiri ya nggak seterbuka waktu kolokium. Nah kolokium ini ya kita presentasi sendiri di depan dosen, terus juga terbuka, jadi siapapun bisa bebas datang. Nah pas sesi presentasi masih bisa ke handle lah ya. Nah tapi pas udah sesi tanya jawab kan kita nggak tahu ya pertanyaan-pertanyaan yang bakal datang itu pertanyaan-pertanyaan apa sih yang mungkin kita udah persiapin sebelumnya, tapi ya bisa aja kita ngeblank atau mungkin kita kurang menjawabnya, nervous. Belum lagi dosen bisa aja tiba-tiba kayak nanyanya kadang aku denger ya Bang, katanya dosen justru kadang nanyanya itu hal yang paling basic. Iya, hal yang paling basic. Nah kalau misalkan kita nggak bisa jawab hal yang paling basic kan pasti dipertanyakan tuh, kenapa bisa sampai semester akhir, kenapa bisa kok bisa buat TA-nya. Tapi kadang aku mau dilulusin juga ragu. Tapi kadang aku mikir juga ya Bang, kalau kita tuh nggak bisa jawab pertanyaan dasarnya tuh bukan karena kita nggak tahu, tapi karena kita lagi bener-bener nervous aja sampai lupa. Padahal kita sebenarnya tahu itu hal mendasarnya itu gimana. Nah kalau dari Ara sendiri, apa sih momen yang kamu takutkan untuk datang gitu? Yang pasti pemetaan sih Kak. Yang paling dekat. Kalau dari dengar dari cerita Abang Kakak, kayak pemetaan itu selain menguras tenaga, waktu, pikiran, dan juga pastinya juga material, duit gitu. Jadi kayak aku rasa kayak aku sanggup gak ya, aku siap gak ya untuk pemetaan nanti gitu kan. Takut banget kalau tiba-tiba ternyata nanti waktu pemetaan ternyata akunya gak siap, terus tiba-tiba hasil akhirnya gak memuaskan. Itu kan juga kayak aduh ya Allah sayang banget gitu, kayak udah berminggu-minggu ke lapangan ambil data, terus ternyata hasilnya gak memuaskan, kayak karena prosesnya panjang juga kan. Betul. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, pemetaan geologi itu rangkaiannya itu bukan cuman hari waktu lagi pemetaan aja. Jadi kita itu akan dipersiapkan terlebih dahulu dari sebenarnya mata kuliah MGL atau metode geologi lapangan, itu salah satunya juga untuk menyiapkan mahasiswa ini menghadapi pemetaan geologi. Setelah itu ketika kurang dari 1 atau 2 bulan sebelum pemetaan geologi juga bakal dilaksanakan penyegaran. Itu tuh benar-benar nge-refresh semua mata kuliah yang menjadi prasyarat dari pemetaan. Terus habis itu kita menjalani pemetaan geologi. Di hari pertama itu bakal ada pemetaan kelompok dulu ya. Itu skalanya juga masih satu angkatan, tapi kita bekerjanya secara kelompok. Terus nanti tiap malam kita bakal ada post-test, ada kuliah umum, terus ada juga olah data. Terus sampailah kita ke pemetaan individu. Nah kalau pemetaan individu di angkatanku dulu tuh sistemnya emang kita ngambil data secara per kelompok. Tapi untuk outputnya itu tetap individu. Kemudian ada sidang juga. Terus pengumuman nilai akhirnya itu benar-benar on spot. Jadi hari ini kita sidang. Terus besok pagi ketika kita turun makan. Jadi kalau di kampus Bayat itu kan ada 3 lantai ya Bang. Terus nanti kita makan di lantai 1. Nah itu di papan madingnya itu di samping tangga itu udah terpampang nilai kamu. Padahal itu benar-benar pagi-pagi buta. Bahkan teman-temanku tuh banyak yang dapat nilainya itu menurut dia itu kurang puas atau merasa kalau tidak sesuai sama effort dia ya. Itu sampai nggak jadi makan, dia balik lagi ke kamar dan nangis. Kayak sebenarnya itu adalah hal yang nilai ini kan kita udah usaha ya semaksimal mungkin. Kalau menurut aku apapun yang kita dapat, kalau selama kita berusaha semaksimal mungkin ya udah nggak apa-apa, it's okay, kayak kita kembalikan lagi ke yang maha kuasa aja. Terus kuliah di teknik nih stigmanya banyak banget sih, tapi salah satu yang paling sering aku denger bahkan kayak di mana-mana di semua sosial media itu digaungkan tuh katanya anak teknik buaya, yang ceweknya yang cowoknya sama aja. Apalagi di Bang Nando sebagai seorang Adam nih pasti sering banget dituduh buat anak teknik tuh buaya. Sering nggak Bang dituduh-tuduh kayak gitu? Sering sih, sering dengar terus sering ngerasain juga. Jadi ya
udah muak juga dengarnya. Kalau menurut abang itu beneran atau cuman hoax doang sih bang? Balik ke pribadinya masing-masing lagi sih. Tapi buat abang sendiri nggak pernah kan sampai ada ya tragedi-tragedi gitu? Soalnya banyak nih anak teknik yang tiba-tiba ketahuan selingkuh lah apa gitu. Kalau aku sih nggak pernah. Beneran nih bang? Beneran ya. Beneran nih bang? Atau branding nih? Kalau keinginan mungkin ada ya, cuman kan balik lagi ya kayak ya ngapain gitu kalau yang dibilang kayak selingkuh ya malah merusak nama baik. Nah kalau Ara nih sebagai cewek ya, kamu pernah nggak sih kayak jadi korbannya cowok teknik atau ternyata kamu menjadi si pelakunya juga? Aduh enggak sih kak. Tapi kalau dia jadi korban mungkin iya, tapi ya udah sih, ya namanya juga kehidupan. Tapi kalau dari teman-temanku, dari teman-teman cowok aku sebenarnya kayak aku ngerasa mereka itu sebenarnya waktu dulu 91 aku ngerasa apresiasi ke mereka karena apa? Mereka tuh walaupun udah punya pacar sejak SMA, tapi mereka tuh masih punya effort untuk selalu ngabarin, selalu kayak kalau kemana-mana pasti selalu kayak aku di sini gini-gini, kayak aku ngerasa kayak wah hebat banget sih gitu. Tapi sayangnya itu nggak bertahan lama kak. Semester 2, semester 3 ketika dihadapkan dengan banyak tugas, banyak apapun itulah, mereka selingkuhnya tapi bukan sama orang, selingkuhnya sama tugas. Jadi mereka kebanyakan lupa ngabarin pacarnya, terus akhirnya pacarnya ngambek, terus akhirnya banyak yang putus. Aduh sayang sih. Tapi ya kalau dari pengalaman pribadi juga ya, kalau aku sih ngerasa setuju-setuju aja kalau ada yang bilang katanya cowok teknik itu buaya, karena udah jadi korbannya. Bilangnya katanya cuma satu-satunya, ternyata cuma salah satunya doang. Nah, selain julukan seorang anak teknik buaya, kita nih kan lagi di usia yang emang waktu-waktunya lah buat mengisi dengan asmara dan segala macamnya. Dulu nih waktu aku masih SMA gitu, aku membayangkan kalau asmara di dunia perkuliahan ini bakal kayak seru banget gitu loh. Kita bisa keliling malam, apalagi City Light Semarang ini kan bagus banget ya, keliling Semarang lihat City Light. Tapi menurut abang sama Ara tuh, kisah cinta yang kalian bayangkan tuh di dunia perkuliahan itu bener kayak gitu atau cuman hoax doang sih? Dari experience saja, based on experience saja. Pertama gimana ya? Banyak ini sih ya. Sebenarnya kalau misalkan bisa ngebagi nih antara kisah asmara sama perkuliahan itu ya buat orang yang bisa ngebagi itu ya kan aja gitu. Dan tempat-tempat wisata di Semarang ini kan banyak banget kan. Bagus-bagus ya bang buat ngedate. Dari Gombel sampai ke Ungaran sana, nah itu kan banyak banget. Jadi emang kalau dibayangin pertama ya bayangan pertama pasti pengennya yang bahagia gitu, yang romantis. Tapi pas udah masuk, kebetulan apalagi pas udah mulai masuk semester yang mulai sibuk tuh. Semester berapa tuh bang? Semester 5 pasti. Semester 5 udah kayak banyak waktu bukan terbuang sih, banyak waktu teralihkan buat tugas terus itu. Jadi ya untuk mikir buat ke asmara itu ya makin berkurang. Tapi kadang tuh justru kita kalau lagi sibuk dan capek tuh kadang malah ngerasa kita butuh seseorang buat cerita gitu nggak sih bang? Setuju. Karena ya biar capek kita ini bisa teralihkan gitu. Bisa sedikit, ada obatnya. Obat bisa sedikit menghibur lah di situ. Menghibur bisa ini juga ya, bisa apa ya? Jadi penyemangat. Kalau dari Ara nih gimana? Mungkin kalau dari aku sebenarnya sama sih. Jadi dulu waktu SMA itu kan aku emang anaknya tuh suka baca novel, baca AU, baca Wattpad gitu kan. Jadi kayak aku dari dulu tuh punya bayang kayak kisah cinta di perkuliahan itu bakal wow banget gitu. Apalagi kan banyak yang kayak cerita-cerita ngangkat kayak mahasiswa sama asdos, mahasiswa sama dosen, atau mahasiswa yang satu korban novel banget nih. Banget itu. Tapi kayak waktu di kuliah kok ternyata gini, nggak ada kayak apa ya? Yaudah gitu aja semua nggak ada bumbu-bumbu romantisnya. Aku ngerasa mah kayak gitu. Kayak yaudah kuliah aja gitu. Kita harapinnya tuh dari kuliah nih kita bakal dapet genre romance-nya, tapi ternyata cuman komedi thriller aja ya.
Terus balik lagi nih buat soal kuliah di geologi. Kan Ara sendiri sekarang lagi di semester 3. Nah, kebetulan aku lagi di semester 5. Jadi kayak di tahun tengah-tengah lah antara peralihan antara maba jadi dipo tua. Kalau kan ada ya di semester 7 tuh ada mata kuliah yang kuliah praktik. Dan juga aku sering denger kalau abang sama kakak itu ada yang magang gitu. Nah, buat abang sendiri kan udah menjalani ya bang buat masa-masa itu. Kira-kira bedanya dari kuliah praktek sama magang itu apa sih bang? Soalnya dari maba-maba dan saya sendiri ini sebenarnya masih kurang paham nih bang, kayak kuliah praktek sama magang ini bedanya apa, des benefitnya itu apa? Kalau bedanya kalau kuliah praktek tuh ya. Kalau kuliah praktek mungkin lebih ke nerapin suatu teori yang udah kita dapatin di perkuliahan, terus nerapin teori itu buat diaplikasikan entah ke perusahaan atau ke penelitian gitu kan. Terus hasil akhirnya ya bisa jadi kayak penelitian atau output paper atau dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya magang benar-benar kita harus mengerti jenis pekerjaan apa yang dikerjakan di tempat magang, terus kemudian proses pekerjaannya juga, alur pekerjaannya juga. Jadi nanti hasil akhirnya ya kita bisa jadi bekal gitu buat nanti pas graduate untuk melamar pekerjaan. Kalau KP itu kan masuk ke mata kuliah ya bang, itu nanti ada outputnya ke atau ada yang harus kita storein ke departemen atau ke prodi atau ada apa gitu bang yang harus kita kumpulkan? Ada. Jadi outputnya mata kuliah KP ini outputnya berupa laporan juga, laporan yang berisikan kegiatan yang udah kita lakukan selama KP ini berjalan. Jadi ya mulai dari kita datang sampai kita ngelakuin pekerjaan apa, itu kita jelaskan semua di laporan itu. Itu dipresentasikan atau cuman kita store laporan aja? Sejauh ini sih tiap dosen beda-beda ya, tapi kalau dosen KP kemarin hanya menyetor laporan. Nah, tadi Ara kan tadinya juga belum tahu ya bedanya KP sama magang itu apa. Nah, setelah denger, menurut kamu nih, kamu lebih tertarik untuk ikut kuliah praktek atau untuk ikut magang? Mungkin kalau dari penjelasan Bang Nando sama Kak Inti juga, tadi kan kalau KP itu kan bagian dari kurikulum di Departemen Teknik Geologi kan, jadi kayak mungkin suatu kewajiban dari setiap mahasiswa gitu kan. Tapi sedangkan kalau magang kan itu adalah keinginan sendiri dan juga mungkin ada usaha untuk bisa magang gitu kan. Jadi mungkin kalau dari aku pribadi, aku lebih pengennya magang sih gitu. Dan juga kalau dari teman-temanku yang lain, bahkan kemarin di liburan semester 2 naik semester 3 itu ada 3 temanku yang udah magang gitu, kayak wow banget, baru masih kayak masih maba gitu ya, masih maba gitu. Udah magang di Pertamina, bahkan kayak di Pertamina mana? Nggak tahu sih Kak, tapi yang satu lagi di PT Bukit Asam ya. Oh pasti itu dari keluarganya ya. Dari keluarganya ada unsur N-nya lah. Tahu ya unsur N yang dimaksud di sini? Tapi kayak keren aja gitu, kayak baru semester 2 udah bisa magang gitu. Nah, kalau kamu sendiri kan sebenarnya baru semester 3 ya, tapi apa salahnya kalau kita berpikiran ke depan? Kalau kamu sendiri itu tertarik buat bidang keilmuan apaan? Kan kamu pasti udah sering dengar ya, ada batu bara, ada minyak bumi, geotermal, hidro, geoteknik. Kalau kamu sendiri tuh ngerasa untuk saat ini tuh lebih tertariknya ke ranah apa? Mungkin kalau saat ini tuh aku lebih tertarik ke geotermal sih Kak. Kenapa? Mungkin kalau dari beberapa penjelasan dari dosen dan juga dari abang kakak juga, dari apa yang sudah aku baca juga, kalau geotermal di Indonesia itu kan potensi cadangannya itu sangat tinggi juga kan. Ada 40%, bahkan 40% dari satu dunia gitu. Nomor 2 tertinggi di dunia juga gitu kayak. Dan geotermal itu kan juga energi bersih gitu, yang bisa menggantikan bahan bakar fosil yang saat ini juga mungkin sudah terbatas juga. Kan kalau aku juga baca bahwa Indonesia itu juga ingin mencapai net zero emission tahun 2060. Dan mungkin kalau misalnya nantinya aku bisa kerja di bidang geotermal, mungkin aku bisa jadi salah satu bagian untuk bisa berkontribusi menuju Indonesia net zero emission itu sih Kak. Cuman itu aja. Kalau insight dari aku sih ya, sebenarnya buat geotermal di Indonesia itu emang bener-bener bagus ya prospeknya. Tapi dari kenapa belum terlalu dikembangkan, sebenarnya itu lebih karena dana investasinya yang kurang. Ya. Sebenarnya buat segi kayak potensi,
itu tuh bagus. Cuman karena di Indonesia itu termasuknya dari sistem panas buminya itu kan hektaran ya. Jadi kalau dieksplorasi tuh butuh biaya yang lebih gede lagi. Padahal potensinya itu justru lebih bagus daripada geothermal atau sistem panas bumi karena endapan sedimen. Nah, kalau tadi udah dari Ara minatnya ke apa. Kalau dari Bang Nando sendiri itu buat tugas akhirnya itu ngambil konsentrasi di bidang apa nih, Bang? Di bidang perminyakan, jadi di bidang energi. Kalau boleh tahu, buat judul TA-nya apa nih, Bang? Judul TA-nya analisis snowfall pressure untuk penentuan berat lumpur di dokumen. Kalau Abang bisa rate nih dari 1 sampai 10 tingkat kesulitan buat pengerjaan tugas akhirnya itu ada di skala berapa, Bang? Skalanya kira-kira 8 sih. Kenapa tuh, Bang? Karena lumayan sulit ya, jadi kayak judul yang aku ambil ini nggak terlalu banyak diteliti di angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi untuk biasanya kalau misalnya kita mau menerapkan, kita cari referensi dan aslinya di proses itu nggak terlalu bukan nggak terlalu banyak, malah kayak kurang. Jadi ya nggak ada yang meneliti, dan di angkatanku juga cuman aku sendiri yang ngambil, jadi nggak ada teman diskusi. Tapi kalau misalnya sumber di internet itu udah cukup banyak lah ya untuk topik yang aku ambil, dan juga dengan bantuan mentorku di Pertamina, terus kemudian dengan bantuan dosen pembimbing 1 sama pembimbing 2 aku juga, puji Tuhannya semua bisa terselesaikan. Yang paling susahnya juga itu waktu pengolahan datanya. Jadi pas pengolahan data ini Pusing ya, Bang? ya pusing. Jadi ya kayak banyak data, sebenarnya banyak data, cuman kita harus filter nih mana data yang bisa dipakai sama mana data yang bisa nggak dipakai. Dan pas udah mulai menyatukan semua datanya sampai jadi hasil analisisnya itu ya harus narik kesimpulan yang cukup bikin pusing. Tadi aku sendiri sebenarnya udah menilik dari LinkedIn ya, Abang ya. Yeah. Nah, buat di LinkedIn sendiri, Abang tuh pernah magang di batubara, di geoteknik juga pernah ya, Bang? Yeah. Nah, kok tiba-tiba nih Abang banting setir ke minyak nih, kenapa nih, Bang? Banting setir ke minyak ya, kenapa banting setir ke minyak? Karena lebih passion aja, jadi kayak Merasa lebih cocok. Ya, merasa lebih cocok untuk kerja kantoran mungkin ya, karena ngerasa lebih cocok juga buat nganalisis data-datanya yang ada, terus merasa lebih tertantang juga kalau misalkan di minyak. Jadi memang passionnya. Nah, kalau di rate nih, Bang, diurutin nih, buat konsentrasi bidang keilmuan yang ada di geologi ini, menurut Abang urutan dari yang paling gampang sampai paling susah itu apa aja, Bang? Nggak apa-apa kok nggak apa-apa dari perspektif pribadi, nggak apa-apa kok. Yang paling gampang hidro, terus geoteknik, terus batu bara, terus minyak bumi atau mineral, geotermal. Batu bara, geotermal, terus mineral, baru minyak. Nah, kayaknya kalau dari aku sendiri nih nanti bakal nyari yang paling gampang aja ya buat TA. Soalnya lihat kapasitas pribadi juga nih. Kalau kira-kira di dunia pekerjaan ini, buat fresh graduate itu kemampuan apa sih, Bang, yang paling ngejual buat kita diterima kerja? Kemampuan yang ngejual. Menurutku pertama itu karena di tiap lowongan kerja itu kita harus melewati psikotes ataupun interview dengan HR. Ya pertama harus dari kepribadian kita, harus dari attitude kita, kemudian harus dari cara kita berkomunikasi dengan orang lain itu seperti apa. Nah, terus kemudian cara manajemen kita, dan cara manajemen diri kita, kemudian manajemen waktu kita, itu yang pertama harus kita miliki sih. Karena tanpa itu semua kita nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu interview user. Walaupun kita sepintar apapun, tapi kalau misalkan kita cara berkomunikasi kita dengan orang itu buruk, pendapat kita menyampaikan pendapat ke orang itu nggak tersampaikan, itu kan sama aja bohong gitu. Nah, itu yang pertama. Terus selanjutnya ya mungkin bisa dimaksimalkan untuk penggunaan softwarenya, hard skill seperti software, kemudian juga ya pengetahuan dasar maupun yang udah mendalam itu di bagian-bagian yang kita minati gitu.
kayak kita udah ngomongin serba-serbi kuliah di geologi, mulai dari lingkungan pertemanan, terus kesibukannya apa aja, terus bidang keilmuannya apa aja, kuliah praktek, magang, dan segala macamnya. Nah, kalau dari pendapat pribadi Abang sama Ara nih, tingkat kesulitan kuliah di geologi nih kalau di range dari 1 sampai 10 nih ada di level yang mana nih? Masih 8 juga sama kayak Teh tadi. Kalau menurut Ara? Mungkin juga sama sih, sekitar 7-8. Gak susah-susah banget, tapi juga gak gampang-gampang banget. Oke, kita udah sampai nih di conclusion-nya. Kalau kuliah di geologi itu nggak sesulit itu, tapi masih menantang. Dan kalau kalian nyari kuliah yang udah pasti seru tuh, ya pasti kuliah di geologi dong. Banyak healingnya, ya walaupun ada embel-embel pusingnya, tapi tetap aja kita lebih fresh gitu loh belajarnya di lapangan. Terus kalau kalian mencari nih yang pertemanannya solid dan seru, udah pasti juga kita di teknik geologi jawabannya. Nah, buat teman-teman Garnet semuanya jangan lupa buat like, comment, and subscribe di channel Garnet. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah! Dadah!